suami tersebut beristri dua, apakah masing-masing wanita tersebut adalah tulang rusuk suami? Terima kasih. Waalaikumsalam. Dalam kehidupan sehari-hari kita melihat sudah banyak orang yang sibuk dengan aktivitas masing-masing. Terus dalam mencari ilmu itu sudah mulai banyak yang berkurang, mengutamakan tentang duniawinya sendiri. Terus seperti ini, bagaimana itu masyarakat kita itu kembali ke fitrahnya, yaitu tahu bermanfaat kepada orang lain. Karena sudah banyak di zaman sekarang ini sudah melupakan itu semua, sudah sibuk dengan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama tentang suami yang punya istri 2, 3, 4. Seorang istri itu diciptakan dari tulang rusuk. Cuma kemarin saya bahas bahwa si istri itu diciptakan dari tulang rusuk, bukan dari tulang rusak. Sehingga seorang istri itu wajib diayomi, wajib disayangi, bukan dijadikan perbandingan. Karena kalau barang rusak dibanding-bandingkan kan seperti itu. Tapi istri itu bukan diciptakan dari tulang rusak, akan tetapi diciptakan dari tulang rusuknya seorang laki-laki. Sekarang pertanyaannya, kalau ada suami yang mempunyai istri 2, apa juga termasuk tulang rusuknya? Tinggal kita hitung rusuknya si suami. Kalau yang istrinya 1 mungkin cuma berkurang 1. Kalau istrinya 2 berarti rusuknya kurang 2. Perlu dipahami bersama bahwa Siti Khadijah itu merupakan istri seorang Rasul, binina Rasulullah, bukan cuma binina manusia biasa. Siti Khadijah ketika Rasulullah mau kawin dengan Siti Aisyah, padahal Siti Aisyah masih berumur 9 tahun. Tak kapolong oleh Rasulullah. Siti Aisyah bersandar ke pohon pisang, nyandar ke tanah pisang, bukan pisang mas, benih cuma pisang, bukan juga mas. Arab mau sampai masyarakat diri panas. Tidak ada orang yang mau dimandu, tapi mau diberi madu mau. Kalau dimandu tidak mau, tapi kalau dikasih madu pasti mau. Mayoritas itu. Pada suatu saat Siti Aisyah ketika sudah mulai dewasa, agak polong sama Rasulullah, Siti Aisyah komplain kepada Siti Fatimah, ngocak ke Siti Fatimah. Sementara di saat itu Rasulullah selalu ada di rumahnya Siti Khadijah. Padahal Siti Khadijah ketika itu sudah mulai tua, agak tua, mulai oleh sudah mulai kerok ya, keriput ya. Karena waktu itu sudah Siti Aisyah sudah dewasa. Ngocak ke Siti Aisyah bahwa Rasulullah itu sering ada di rumahnya Siti Khadijah, padahal Siti Khadijah sudah mulai tua, ya sudah kulitnya keriput. Tahu Siti Fatimah mulai matur ke Rasulullah, nangis menyapi Rasulullah, memadul beritahu ke Rasulullah bahwa Siti Aisyah menyampaikan yang seperti tadi, bahwasanya engkau ya Rasulullah maknaku tolong dan Siti Khadijah. Padahal Siti Khadijah sudah mulai keriput. Apa jawabannya Rasulullah?
kabeule Aisyah, nah kabeule Fatimah ka Aisyah. Beun maski perawat oleh duda. Khadijah meskipun janda dapat penjaga. Itu jawaban cerdas yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi inti dari cerita tadi, tidak ada orang yang mau dimantu. Jadi mau sompama bodoh orang andi bini seseorang punya istri dua. Jadi jangan terfokus kepada tulangnya ya. Tapi yang harus yang harus dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya orang yang alim, orang alim, nyator Rasulullah, nyator Nabi Muhammad atau menyampaikan Nabi Muhammad, pasti menyampaikan bahwa Nabi Muhammad ini adalah seorang Rasul. Tapi orang seseneng ini menyampaikan sejarahnya Rasulullah dalam segi abini lebih dari satu, mau yang seneng abini. Terus kemudian kalau orang yang senang pada politik, Nabi Muhammad disampaikan seorang presiden, dikocak seorang presiden. Sekarang tinggal siapa yang menyampaikan? Seperti itu. Jadi pertanyaan kembali kepada pertanyaan tadi, dari mana istri yang kedua, ketiga, keempat, bahwa itu merupakan sebuah kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan pertama kali adalah Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kemudian Ibu Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Nah, janin yang yang dikeluarkan oleh Nabi Adam sampai detik bagaimana? Ya, detik jemaah majlis taklim Maripun ini janin dari Nabi Adam. Nabi Adam yang mengeluarkan melalui perantara Nabi Adam. Memang secara pada dasarnya itu semua adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara medisnya ya mungkin nggak masuk akal orang yang punya istri dua diciptakan dari dua tulang rusuknya siswa nih. Biasanya ada pembeda ya. Mon orang abili setong dan abili dua biasanya beda. Jumat sepangan setowan pada setor ese oke pada Ahad setowan pada Senin oke Selasa setowan Rabu oke Kamis lain baju aja karena tahun ada sudah mulai berkurang. Paham maksudnya ya? Paham. Tapi yang orang itu istrinya cuma satu, ya mungkin standarnya 1 minggu 2 kan? Ini secara medis. Mungkin tak pernah ajar medis, tapi ada itu dalam kitab, ada penjelasannya seperti itu. Jadi intinya usahakan KCA setok Joko. Setok Joko. Sampai kedua. Mesti nama nih ya ampun. Tahu usah. Nama. Yang mungkin itu. Ya, begitu. Nisa. Jadi semoga Nisa bagiannya bukan tulang yang kedua, tapi tulang yang bersatu. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini saya agak curiga pertanyaannya. Apa pertanyaan pribadi apa gimana itu ya? Pertanyaan pribadi apa titipan? Jadi pertanyaannya kan bagaimana kalau di zaman sekarang ini orang fokus ke bekerja, ya kan? Caranya untuk tidak fokus ke bekerja yakni kembali kepada itu. Pada dasarnya adalah mencari ilmu, karena orang yang mencari ilmu itu minal mahdi ikan mulai lahir sampai mati.
kalau kita melihat beberapa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya di akhir zaman itu penuh dengan fitnah. Di antaranya seperti pertanyaan yang kedua tadi, itu bagian dari fitnah. Berarti kita tinggal meneliti benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita yang fokus di bidang itu, dalam arti di bidang ilmu, tidak boleh bosan, tak boleh bosan untuk mengajar. Mau dan tidak itu kembali kepada orangnya masing-masing. Seperti itu. Gak bisa langsung kita maksa, ayo sekarang harus belajar, nggak bisa. Gak mau dipaksa, gak bisa. Cuman kita nggak boleh bosan. Memang salahnya atau beritanya sampai kapanpun kita diwajibkan untuk menyampaikan kulil haq walau kana, sampaikan meskipun satu kalimat, meskipun itu terasa baik seperti itu. Maksudnya terasa baik seperti ini. Heri diajak untuk belajar atau bonorok pengajian, tak terok. Berarti kan sudah rasanya apa? Baik. Kemudian keesokan harinya diajak lagi. Seperti itu. Sudah paham? Jadi, terus mengingat pada masjid tadi yang aja bosan mikir apa kayak pancen tahu ada ya mae bentuk daripada memanjang ke timur ya. Seperti itu karena waktu Rasulullah SAW diperintah oleh Allah untuk membangun masjid, ayatnya dalam Al-Quran itu la masjidun ussisa ala taqwa, maka masjid tidak mungkin dibangun tanpa didasari dengan keimanan. Itu Rasulullah membangun masjid. Kita Pak, masjid pertama sih bangun nih, Masjid Kuba. Masjid Kuba nyaman. Sebelum membangun Masjid Kuba, Rasulullah mendapat ayat, mendapat wahyu, nah masjidul ussisa ala taqwa, tidak mungkin dibangun sebuah masjid tanpa didasari dengan keimanan. Apa yang sudah dibangun oleh Rasulullah itu menjadi apa? Dasar hukum bagi umatnya. Tapi saya pakai usul fikih, masih mentahnya hukum yang masih mentah itu dikumpulkan dalam kitab namanya usul fikih. Yang sudah mentah ada di kitab fikih. Contohnya di Fathul Qorib, Takrib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Majmu'. Kalau masalah yang masih belum matang, ya usul fikih. Contohnya seperti tadi ya. Jadi harus dimasak dulu setidaknya kalau usul fikih. Cuma tanpa seperti itu kita tidak bisa tafakkur, tak bisa kermik ya. Benar itu penjelasan tadi masuk akal. Kenapa kok nggak dibentuk seperti ini? Karena memang sunnah Rasulnya masjid dibentuk seperti yang sekarang. Sehingga meskipun dalam sebuah logika itu ada benarnya, nggak bisa kita membuat hukum sendiri. Tetap kembali kepada apa yang sudah disunahkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah merupakan makhluk yang ada di bumi, makhluk yang paling sempurna, yang paling istimewa. Kemudian makhluk yang di langit yang paling istimewa adalah malaikat Jibril. Mun di bumi Rasulullah, mun di langit malaikat Jibril. Begitu ya yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada yang mau bertanya silakan. Yang punya serta atau kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kita dihadapkan pada dua pilihan antara si A dan si B. Lalu saya mengambil tindakan dengan cara sholat istikharah, dan yang sering muncul itu si A. Namun ketetapan Allah ternyata berbeda. Jawabannya bukan di antara keduanya, melainkan orang lain. Pertanyaannya, apakah metode sholat istikharah di sini masih tetap akan dikatakan sholat di antara dua pilihan ataukah tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan kalau makhluk yang paling sempurna di bumi itu kan malaikat, Nabi Muhammad SAW. Kalau di langit itu mereka Jibril. Saya sedikit nyambung pembicaraan dari sore. Jadi kalau kita meminta sesuatu untuk duniawi berarti kan maksudnya jalurnya kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau masalah akhirat itu kan sebenarnya jalurnya masih Nabi Muhammad, tapi kan lebih ke malaikat Jibril. Terus bagaimana kita kalau istilahnya mau minta dunia dan akhirat melalui Nabi, sedangkan pusatnya ada di atas Allah lah, anggaplah di atas itu Allah. Otomatis kan mau melalui Nabi atau melalui malaikat Jibril, yang mana dulu maksudnya. Sedangkan kita mintanya dunia, otomatis kan ke Nabi dulu. Sedangkan yang diminta ada di atas, maksudnya memohon pusatnya ada di atas. Menurut penjelasan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salat istikharah merupakan sebuah metode cara di saat kita dapat dua pilihan ataupun tiga pilihan. Jadi saran saya, ketika ada dua pilihan A dan B, maka ini setik. Tak usah B di situ. Yang mulai di antara A dan B. Terus yang seperti yang dialami oleh Fauzin Amin tadi, bahwa metode itu memang banyak dilakukan oleh para alim ulama, ya, disyariatkan oleh alim ulama bahwa dengan cara istikharah itu perantara atau asbabnya dari Rasulullah SAW sehingga sampai kepada kita. Kalau sudah dihadapkan dengan dua pilihan, maka dengan cara istikharah. Yang perlu dipahami, setiap informasi langit itu harus dipilah ya. Ada yang dari makhluk yang tidak bertanggung jawab, ada yang bertanggung jawab, seperti itu. Karena kalau kita berbicara gaib, ini arahnya ke makhluk minal jinnati wan nasi, seperti itu. Tidak melulu fokus kepada malaikat. Memang dulu ini juga ada kaitannya dengan pertanyaan Pak Heri. Dulu saya pernah berpikir bahwa malaikat Jibril itu pensiun dulu, karena Al-Quran sudah 30 juz, berarti nganggur malaikat Jibril. Nganggur, tugasnya sudah, ya kan? Al-Quran sudah terangkum dalam mushaf, tak dikompol lagi itu mushaf Al-Quran, sehingga malaikat Jibril sering dikompil oleh malaikat Mikail. Mikail muntine ngapo dan Mikail siang malam madu rizki. Kau nyaman Jibril, mari menyampaikan wahyu dengan enaknya duduk manis. Tidak seperti itu sebenarnya. Tidak seperti itu, karena tugas pokoknya memang menyampaikan wahyu malaikat Jibril, tapi ada tugas-tugas lain yang lainnya. Karena malaikat Jibril adalah komandannya para malaikat. Komandannya para malaikat adalah malaikat Jibril. Kalau manusia yang mengomandani adalah Rasulullah SAW. Pertanyaannya kembali pada pertanyaan Fauzin Amin tadi. Jadi ketika terjadi seperti itu, tak ubahnya seperti ini ya. Sebaik-baiknya mata boleh tetap lebih baik yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Paham maksudnya ya?
yang kita miliki sekarang itu sudah takdirnya Allah. Kita usah ngingai mata meskipun baik. Apa boleh tak, Pak? Sejelas tidak mungkin baik menanya maman tak. Nyaman tidak mantan. Bukan itu kehendaknya Allah. Yang sekarang itu yang menjadi takdirnya Allah, itu masuk dari bagian rukun iman. Rukun iman yang nomor 6. Takdir baik dan takdir tidak baik. Koda-koda itu. Yang nomor 6 rukun imannya kan tentang takdirnya Allah. Itu butuh yang membutuhkan keyakinan. Meskipun nggak masuk akal, tapi kita wajib iman dengan takdirnya Allah. Jadi sudah yang lalu biarlah, jauh cara berbeda. Yang sekarang saja fokus kepada yang sekarang yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Dulu mungkin mantannya jauh, sekarang dekat. Semua aja. Mungkin itu ya. Tapi gak usah putus asa. Intinya kenapa di sholat malamnya jangan berhenti lanjut. Tujuan mana sholat istihoro, kemudian dilanjut dengan tahajud. Tahajud itu memang sunnah, tapi sunnah muakkad, sunnah yang mendekati kepada wajib. Hukum wajib namanya sunnah muakkad. Kemudian yang pertanyaan yang kedua tentang berdoa untuk rezeki. Sebenarnya kalau rezeki itu nggak usah berdoa, dijamin sudah. Contohnya seperti ini, saya ambil contoh. Ada salah seorang kepengen dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia orangnya kaya. Di saat kaya, tak ingat sekali gampangnya, karena disibukkan dengan harta. Maka naga menadegeng, mari kau naga ajualan, lepas punya lepas kemana. Pada suatu saat dia dapat hidayah dari Allah. Bagaimana untuk tidak sibuk kepada urusan dunia, akan tetapi sibuk kepada urusan ukhrawi, untuk dekat kepada Allah. Akhirnya nyabis ke kiai, nyabis ke sektor ulama, dikasih saran buat dijarana montero terhindar dari harta atau terhindar dari dunia. Karena meskipun berhenti ya ke apa, tetap ada yang mengantarkan. Padahal dia tidak berusaha, tak usaha, tak jodoh, tak aman dengan nang Eropa, tapi tetap ada. Boleh sing antara. Kenapa? Itu sebagai bukti bahwa rizki itu sudah digariskan oleh Allah. Semenjak kita berumur 4 bulan dalam kandungan, bayang buhuru, ya 40 hari pertama janin yang ada dalam kandungan 40 hari pertama itu berbentuk segumpal darah. 40 hari kedua segumpal daging bermarenak, belum kolong are. 40 hari berikutnya ketiga itu fayam buhuru, utus Allah mengutus malaikat Jibril, fayam buhuru ikan rizki wa ajalihi wa umrihi. Rizkinya sudah ditulis, umur rizki takdirnya sudah ditulis oleh Allah. Kembali pada cerita tadi, di saat nyabis ke sektor kiai memberi syarat bukan membunuh presiden, pas maka presiden untuk presiden asal pojok tepat Jumatan hadir itu mah presiden asal pojok, orang itu hadir. Dan di saat mau sholat ternyata mahkotanya dijatuhkan oleh orang tadi. Tujuannya Pak Yoko biar dihukum, karena kalau sudah dihukum nggak mungkin didatangi harta. Tujuannya dia mau menghindar dari urusan dunia, karena mau fokus kepada urusan ukhrawi agar supaya dirinya itu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Bendi nyokok, bukan dihukum orang itu ya. Senyama pengawal teki karena sudah menjatuhkan mahkotanya si presiden. Kemudian presiden itu bilang kepada pengawalnya, gak usah dipegang, tak usah pegang, jadi ini sudah menjatuhkan mahkotanya kawal presiden. Iya tak apa-apa. Dan si presiden, asbab mahkota dijatuhkan, saya terselamatkan dari kalajeng.
Kalau ternyata yang mahkota bener kalau cinggeng, si orang tadi justru ditambah, hartanya ditambah, beri upah, ditambah pangeran. Apa konsep presiden tadi? Separuh hartanya dikasih ke orang itu. Padahal di muktemen tak saran terletak internet dunia ya. Insoro mageger mahkotanya presiden Maryoko begitu. Ternyata enggak dihukum. Justru hartanya bertambah. Itu sebagai bukti bahwa takdir yang buruk diganti rezeki wajadihi wa berihi. Cuman kita sebagai manusia tetap berusaha berapapun yang kita dapat itu kita syukuri. Terus kemudian kalau seumpama praktek seperti tadi ya, untuk lebih lepasnya Rasulullah itu dulu, sekarang sudah wafat, pemahaman kita secara syar'i ya, secara syariatnya Rasulullah sudah wafat, kan ada pewarisnya, penerima warisan. Siapa yang mendapatkan warisan dari Rasulullah? Yaitu para alim ulama, itu yang melanjutkan jejak-jejaknya Rasulullah. Jadi kalau urusan di dunia yang melalui itu. Terus kalau urusan ukhrawi melalui malaikat Jibril. Kalau dirinya tidak mampu untuk komunikasi, untuk ketemu dengan malaikat Jibril, ya melalui ulama itu sudah cukup ya. Bisa dipaham ya? Ya. Terima kasih. Mungkin saya cukupkan ya sesi diskusi pada malam ini, semoga bisa bermanfaat, dan minggu yang akan datang kita lanjut diskusi yang lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.